Sekarang Miss lanjutkan menjelaskan yang di LKPD yang kemarin, ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Coba kelompokkan kalimat-kalimat yang di atas ini. Oke. Kita kelompokkan kalimat-kalimat di atas ini, yaitu berdasarkan ya, kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar ataupun salah. Yang mana yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah? Yang pertama, berapakah jumlah siswa laki-laki di kelasmu? Ini tidak dapat kita nyatakan benar atau salah, karena yang ditanya adalah jumlah siswa laki-laki yang ada di kelasmu, dikatakan di kelasmu. Jadi setiap orang bisa punya jawaban yang berbeda kalau dia punya kelas yang berbeda. Oke, jadi akan beda jawabannya. Jawaban si A pasti benar kalau misalnya di kelas itu ada 40 orang. Dan jawaban si B juga benar kalau dia di kelas itu ada 20 orang. Jadi tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Oke, itu dulu. Kemudian yang kedua, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ya, ini pernyataannya bisa ditentukan nggak benar atau salah? Ya, ini benar, pernyataan benar. Berarti nanti dikelompokkan di yang kalimat yang dapat dinyatakan benar adalah kalimat yang kedua. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, kemudian ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Yogyakarta. Nah, yang ini tidak dapat dinyatakan kebenarannya, ya. Ini tidak dapat dinyatakan kebenarannya. Kemudian yang keempat, berapa harga satu buku tulis di toko merah? Nah, ini juga ya tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Ya, tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Oke. Selanjutnya, 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini pasti bernilai benar. Kemudian, berapakah 5 ditambah 4? Berapakah 5 ditambah 4? Nah, 5 ditambah 4 ini suatu pernyataan ya yang belum dapat ditentukan benar atau salah, ya, belum dapat ditentukan benar atau salah. Oke, yang selanjutnya 5 dan 4 ada 5 dan 4 sama dengan 10. Ini tidak dapat ditentukan kebenarannya. Ya. 5 dan 4 bukan ada ditambah ya. 5 dan 4 sama dengan 10. Oke, ini pernyataan yang salah. Sorry ya, ini pernyataan yang salah. 5 dan 4 sama dengan 10. Ini pernyataan yang salah. Jadi, kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah tadi yaitu ini jumlah siswa di kelas, ya, jumlah siswa laki-laki di kelas. Kemudian harga buku di toko merah, ya. Kemudian kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Itu ya. Sama yang ini. Ibu kota provinsi Jawa Tengah. Sementara yang bernilai benar yang di sini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya, itu benar. Kemudian berapakah 5 ditambah 4? Ini 5 ditambah 4 belum dapat kalimat-kalimat yang ini. Kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah karena dia pertanyaan, ya, berupa pertanyaan bukan pernyataan.
Kemudian 5 dan 4 sama dengan 10. Ini kelompok yang salah. Ya, kelompok yang salah. Oke, kita lanjut. Setelah kamu menentukan nilai kebenaran suatu kalimat di atas, sekarang coba perhatikan ini. Nah, petunjuknya apa? Perbedaan kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1 ini, Provinsi Aceh terletak di Pulau Sumatera. Ya. Kita tahu bahwa Aceh itu ada di Pulau Sumatera. Nah, yang ini, Provinsi X terletak di Pulau Sumatera. Apa bedanya? Bedanya di sini langsung ditentukan provinsinya adalah Provinsi Aceh. Sudah pasti, ya, tidak bisa diganti-ganti. Jadi pernyataannya bernilai benar dan dia sudah menentukan atau ada ketentuannya bahwa itu adalah Provinsi Aceh. Sementara di nomor 2 Provinsi X, ya, di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, ya. Sorry, di Pulau Sumatera, ya, bukan Sumatera Utara. Di Pulau Sumatera kan banyak provinsi. Jadi artinya provinsi X, ada X di sini. X ini bisa diganti-ganti, ya. X ini bisa diganti-ganti. Bisa provinsi apa saja yang ada di Pulau Sumatera, ya. Bisa saja provinsi Sumatera Barat, ya, kan ada di Pulau Sumatera, ya, Sumatera Barat. Nah, Sumatera Utara, X-nya bisa diganti dengan Sumatera Utara, kan ada di Pulau Sumatera. Oke, yang penting provinsi itu, provinsi X ada di Pulau Sumatera. Artinya apa? Artinya perbedaan yang pertama dengan kedua adalah kalau yang pertama sudah ditentukan provinsinya, jadi nggak bisa diubah-ubah. Sementara yang kedua, provinsinya bisa provinsi apa saja asalkan ada di Pulau Sumatera. Bisa diubah. Oke, bisa diubah. Nah, apa beda yang ketiga dan keempat? Ya, yang ketiga dan keempat. 2 adalah bilangan genap. Oke. 2 adalah bilangan genap. Pasti, ya. 2 pasti bilangan genap. Yang keempat, Y adalah bilangan genap. Ya, Y adalah bilangan genap. Y di sini artinya apa? Y ini bisa kita ubah dengan bilangan apa saja, tapi dia bernilai bilangan merupakan jenis bilangan genap. Kalau Y-nya saya ganti dengan 4, benar nggak? Yes, benar. 4 adalah bilangan genap. Kalau Y-nya bisa saya ganti dengan 6, benar nggak bilangan genap? Benar. Artinya apa? Artinya yang nomor 3 ini seperti nomor 1 tadi, dia sudah ditetapkan bilangannya atau sudah ditetapkan sesuatu itu adalah jawaban yang benar dari pernyataan ini. Oke, bilangan genap sudah benar, ya, merupakan pernyataan yang benar. Sementara kalau yang 4 ini sama seperti nomor 2 tadi, X-nya, Y-nya bisa diubah. Oke, diubah, tapi dia kalau mau diubah harus merupakan atau menjadi jawaban pernyataan yang benar. Oke, pernyataan yang benar. Nah, sekarang yang ini, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Benar, bahwa 3 jika ditambah dengan 5 sama dengan 8. Nah, di sini yang nomor 6, ya, 3 ditambah A sama dengan 8. Nah, A-nya juga bisa kita ubah dengan bilangan yang lain yang jika ditambah 3 hasilnya adalah 8. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kita dapatkan anak-anak? Ya. Kalimat terbuka adalah kalimat nomor. Nah, kalimat yang terbuka. Oke, kita masuk ke kalimat yang terbuka. Lihat. Kalimat yang terbuka ada yang di sebelah kanan ini. Provinsi X terletak di Pulau Sumatera. Y bilangan genap. 3 ditambah A, ya, ditambah A sama dengan 8. 5 ditambah B sama dengan 13.
Kenapa terbuka? Perhatikan baik-baik ya. Ada variabel sini. X, Y, A, dan B. Nah, variabel ini bisa diubah dengan bilangan apapun. Itulah namanya kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu yang dapat diubah ya, diubah dengan bilangan yang lain, atau yang dapat memunculkan banyak contoh atau banyak pilihan-pilihan jawaban. Oke. Jadi suatu bilangan terbuka jika dia dapat menimbulkan banyak pilihan atau banyak solusi untuk menjawab atau untuk membuat suatu pernyataan itu benar, ya. Jadi X ini bisa diganti seperti Miss bilang tadi, bisa menjadi bisa menjadi Provinsi Sumatera Utara, bisa menjadi Provinsi Sumatera Barat, ya. Nah, itu dia. Y ini bisa diganti dengan 4, bisa diganti dengan 6, bisa diganti dengan 8. Itulah kalimat terbuka. Jadi dia mempunyai banyak solusi. Oke. Nah, kalimat tertutup yang mana? Kalimat tertutup yang sebelah kiri. Ya. Kenapa tertutup? Karena di sini sudah ditentukan bahwa Provinsi Aceh terletak di Sumatera Utara. Provinsi Acehnya nih sudah dikuncinya. Kemudian 2 adalah bilangan genap. Jadi selain 2 nggak bisa gitu. Ya, itu namanya tertutup ya. Dia hanya bilang 2 itu adalah bilangan genap, tidak ada yang lain. Kemudian 3 ditambah 5. Harus ditambah dengan 5 supaya menghasilkan 8. Jadi sudah ditutupnya. Jawabannya hanya 5. Ya. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi sudah ditutupnya bahwa hanya ditambah 8 hasilnya menjadi 13. Oke. Sudah bisa ya nanti kamu menentukan apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup, ya. Kemudian perhatikan kalimat terbuka berikut. Contoh kalimat terbuka berikut. Ini contoh-contohnya, ya. Tentukan kalimat terbuka mana saja yang merupakan persamaan. Nah, yang merupakan persamaan itu adalah jika dia dibubuhkan oleh tanda sama dengan. Oke, dihubungkan tanda sama dengan. Mari kita lihat ini hubungan tanda sama dengan. Yaitu 1 Oke. Ini ya, yang ketiga. Karena dia hanya minta di persamaan ya, belum kita masuk ke persamaan linear. Oke, kemudian yang mana lagi? Yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, kemudian nomor 10. Ya, jadi hanya yang berbubuh tanda sama dengan, itulah namanya persamaan. Oke, selanjutnya. Tentukan kalimat terbuka mana saja yang memuat satu variabel. Ya, yang satu variabel yang mana? Oke. Yang satu variabel yang nomor 1. Kemudian yang nomor 7 variabelnya hanya P. Ya. Ya, 1 dan 7. Oke, 1 dan 7. Oh, ada lagi 6 ya. 1, 6 dan 7. Oke, 1, 6 dan 7. Kemudian yang memuat lebih dari satu variabel. Yang lebih dari satu variabel yaitu 5 ya. Kemudian 5, 3, 3, kemudian 10. Ya, ada 2 variabel. Kita belum berbicara pangkat ya, masih variabel saja. Variabel-variabelnya yang berpangkat 1. Kalimat yang berpangkat 1 berarti yang ini tadi. Ya,
1, 6, dan 7. P-nya berpangkat 1, M-nya berpangkat 1, X-nya berpangkat 1. Kemudian, variabel-variabel yang berpangkat lebih dari 1. Lebih dari 1 yang ini tadi dong. 3. Kemudian 10. Ya, ini berpangkat 2. Variabelnya berpangkat 2. Ini berpangkat 2. Oke. Dari 10 kalimat tersebut, manakah yang sesuai dengan pertanyaan nomor 1, 2A, dan 3A? Berarti 1 tadi dia merupakan kalimat terbuka, ya. Kalimat terbuka tadi dibubuhi sama dengan, kemudian 2A dia harus satu variabel, kemudian yang 3A dia harus variabelnya berpangkat 1. Yang sesuai yang mana? Yang persamaan berpangkat bervariabel 1 dan berpangkat 1, yaitu 1, 6, dan 7. Ya. Jadi jawabannya 1, 6, dan 7. Persamaan bervariabel 1 dan berpangkat 1. Jadi sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor 4, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan relasi sama dengan, di sini ditulis sama dengan, dan memuat satu variabel berpangkat 1 merupakan persamaan linear satu variabel. Jadi kalau ditanya apa itu persamaan linear satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan memuat satu variabel yang berpangkat 1. Bisa ya anakku? Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.